Beraninya kau merusak pedang berharga ini. Ini milikku. Dan tak ada yang bisa merebutnya dariku. Sekte Tangga Awan Wudang. Jika
Kau tak injin mati, serahkan pedang berharga ini. Pedang pembunuh naga. Beraninya kau melawan. Jangan mendekat lagi. Di mana pedang pemberi naga? Katakan padaku. Dan aku akan memberimu penawarnya. Pedang pembunuh naga adalah milikku. Jangan sekali-kali berpikir untuk. Di mana pedang pemberi naga? Cepat katakan padaku. Di mana pedang pemberi naga? Katakan padaku. Katakan padaku. Kau dari sekte Lang kan? Di mana pedang pembunuh naga?
Kami benar-benar tidak tahu di mana itu. Jika kami tahu sekte Elang menginginkan pedang itu, kami akan menyerahkannya sebagai harta. Beraninya kau menyembunyikannya? Kasihani kami. Mengapa aku harus percaya? Pedang itu benar-benar hilang? Apakah kau harta atau benda jahat? Begitu banyak orang mati karena kau. Junior Perselaton pastikan kemunculan pedang ini. Telah memiku pertumpahan darah. Aku harus membawa pedang pembunuh naga kembali ke gudang. Dan menyerahkannya kepada guruku untuk diadili. Aku akan bertanya sekali lagi. Kedip sekali. Atau kedip 2 kali, dan... Apakah pedang pembunuh naga benar-benar ada di tangan wanita bermargain? Semua pahlawan dunia persilatan berkumpul di sekte Elang. Upacara pengangkatan pedang. Untuk menyambut putri pemimpin sekte, kepala Aula Ziwei. Nona Yin Susu. Sekte Lang. Baru saja mendapatkan pedang berharga. Bernama pedang pembunuh naga. Pedang Naga. Pemimpin sekte Elang khawatir. Tak satu pun dari kalian pahlawan yang tidak tahu bahwa pedang pembunuh naga telah didapatkan oleh sekte. Karena itu, dia dengan hangat mengundang kalian semua untuk menyaksikan wajah asli pedang berharga ini. Silakan, Nona Yin, angkat pedang untuk menegakkan wibawamu.
benar-benar pedang berharga. Pedang berharga tertinggi. Pedang dunia bela diri, golok pembunuh naga. Tidak ada yang berani melawan. Dan siapa yang berani menentangku? Semua yang tidak bergabung dengan sekte elangku. Akin, aku maju. Pisau ini milik sekte elangku. Kalian semua buta dan salah bergabung dengan sekte yang salah. Aku tidak tahu. Aku ditangkap di sini. Aku tidak tahu di mana ayah baptisku. Mereka telah menyegel titik tekanmu. Kenapa kamu tidak bisa membukanya? Kamu adalah Sang, pemimpin kultus Ming. Saudara Yo. Aku telah memasuki markas besar. Kultus Ming. Aku, Kultus Ming belakangan ini sangat terkenal.
Aku ingin tahu di mana ayah baptisku, Raja Singa Berambut Emas, sekarang. Tolong, Kepala Si, undang dia untuk bertemu. Kepala Si kami mengundang ayah baptismu ke kultus Ming sebagai tamu untuk membahas hal penting. Tapi dia menyerang dan melukai. Beberapa murid kami. Siapa yang akan menyelesaikan masalah ini dengan kami? Benar. Tapi di mana Nona Yo? Kenapa dia dipenjara di sini? Nona Joe Adalah pemimpin sekte Mei, tokoh terkemuka di antara sekte benar. Aku mengundangnya untuk minum. Apa ini tentang melarangnya? Jika dia benar-benar tamumu, kenapa kamu menusuk titik tekannya? Kenapa pemimpin Sang membuat tuduhan tanpa dasar? Sandiwa orang di sini menyaksikannya. Kamu, Sang Uji, yang maju, mencoba menyerang dia dan menculik Nona Yo. Dia berjuang dan melawan, dan Kamu, Sang Uji, yang menusuk titik tekannya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? dikatakan bahwa bahkan pahlawan sulit menahan daya tarik. Wanita cantik, dan semua orang memiliki hati yang penuh nafsu. Tapi di depan semua orang, pemimpin Sang, bukankah itu agak tidak pantas bagimu untuk bertindak begitu terburu-buru? Jadi, apa yang aku? Keberadaan ayah baptismu? Dulu, utama terang dari sekte kalian, Yang Xiao, juga memperkosa dan membunuh anggota sekte Mei, Pahlawan Ji Xiaofu. Semua orang yang adil di dunia ini merasa muak. Apakah kalian pikir bisa melakukan perbuatan hina yang sama hari ini, menganggap kemampuan bela diri kalian lebih unggul? Omong kosong. Kalian tunggu saja. Nona Yo, katakan sesuatu. Jangan bayar tinja, memfitnah pemimpin kita lagi. Zero, bagaimana dia menculikmu dan ayah angkatmu? Katakan sendiri, agar mereka tidak bisa menyangkal. Aku ada di dalam ruangan saat itu. Zero, Setan Ming Chul gagal, memaksamu dan malah membunuh pemimpin sekte Mei. Basmi kultus setan untuk membersihkan dunia dari wabah ini. Pemimpin, tangkap pemimpin dulu. Lalu interogasi dia. baik, jaga Nona Yo. Basmi cultus siege. Bentuk formasi anjing pembunuh. Minta seteguk air, sesuap nasi. Jangan ganggu kami. Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Siapa berani ganggu kami? Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Siapa berani ganggu kami? Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Siapa berani ganggu kami? Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Anjing ganas bunuh bajingan. Siapa berani ganggu aku? Penjaris bisik. Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Siapa berani ganggu aku? Penjaris bisik. Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Siapa berani ganggu aku? Penjaris bisik. Bunuh anjing ganas. Mana Beijing Gang? Siapa berani ganggu aku? Penjamis Busik? Berhenti. Quechua. Dengan sedikit tenaga, nyawa ketua kalian akan berakhir. Aku tidak percaya kalian mau melakukan itu. Nona Joe. Siapa ahli yang memaki kita dengan kalian mereka? Jika itu muncul, biarkan mereka menunjukkan diri. Kenapa bermain trik? Turunkan aku. Di bagian paling belakang kuil warna ini, ada pagoda 9 lantai. Kupikir mereka pasti ditahan di sana. Seluruh kuil dijaga ketat. Ayo kita pergi ke gunung belakang. Dan lihat apakah ada pintu masuk atau keluar lainnya. Setiap lantai pagoda ini dijaga.
bahkan lebih ketat daripada gerbang utama. Mungkin orang-orang dari 6 sekte besar bersembunyi di sini. Pasti ada banyak master yang bersembunyi di dalam. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Sebelum kita memahami situasi dengan jelas. Sepertinya itu He Tai Chong. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zhang Wuji, kenakan ini untukku. Besi Qin. Aku tidak akan menyerah. Atau tunduk padamu. Jika kekuatan dalamku masih ada, aku bisa bertarung 3 kali berturut-turut. Bagaimana mungkin biarawan asing ini mengalahkanku? Aku akan memotong jari manis kirinya. Dan mengirimnya kembali ke menara. Kamu sudah memotong salah satu jariku. Jadi apa masalahnya? Kamu benar-benar pahlawan yang tak tertandingi. Aku hanya belum melihat teknik pedang Emei. Bawa Yoziruo ke sini. Teknik pedang Kunlun memang luar biasa. Gerakanmu tadi sama sekali tidak salah. Sedangkan gerakan terakhir pedang melawan Wen Wor. Itu sangat indah. Apakah itu juga teknik pedang Kunlun? Tidak heran He Tai Chong tidak mengetahuinya. Ajari aku. Apakah kamu akan mundur atau tidak? Kamu tahu aturan di sini. Jika kamu menang 3 kali, aku akan melepasmu. Jika kamu kalah, aku akan memotong jarimu. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin melukai wajahmu.
Kalian semua telah membuatku menderita. Apa tujuanmu membuat keributan di sini hari ini? Jika kamu ingin mencoba, tunggu sampai anak buahku datang. Dan kamu akan melihat. Tidak mungkin melarikan diri tanpa cedera. Itu hanya angan-angan. Apakah kamu masih ingin terus menggangguku? Aku menghargai kebaikanmu, tapi sebaiknya kamu pergi sekarang. Nona Sao, aku minta maaf telah menyinggung hari ini. Tolong, jaga dirimu baik-baik. Tuan, apa tujuanmu? Membawa kami ke sini? Aku, Fen Yao, utusan kanan dari sekte cahaya. Menyambut pemimpin sekte. Aku terlambat satu langkah. Maaf telah merepotkan. Utusan kanan Fen dan orang-orang dari berbagai sekte terjebak di menara dan untuk sementara tidak bisa melarikan diri. Tidakkah kau lihat? Kuroma Sepo. Jika kau di sini, pasti akan mengganggunya. Aku punya rencana. Utusan kanan Fen, bagaimana situasi di atas? Orang-orang dari semua sekte besar telah minum penawar dan Sekarang Senua berkumpul di Pancake Menara. Apinya terlalu kuat, dan kami belum bisa turun. Aku akan carry jalan keluar untuk mereka. Katakan pada semua orang untuk tenang. Aku pasti akan menemukan cara. Untuk menangkap mereka. Pemimpin, anggap.
sebagai saudaraku. Jangan sakiti dia. Aku tidak akan menyakitinya. Kau harus segera memadamkan api, bebaskan tahanan. Dan tangkap dia. Ilmu bela diri Zhang Wuji. Raksasa ini, biksu asing ini bukan lawannya. Paling-paling hanya bisa menahannya sebentar. Itu cukup waktu. Saat itu, api sudah mencapai puncak menara. Orang-orang dari 6 sektor besar telah tewas dalam kobaran api. Bahkan jika Sang Wuji memiliki kemampuan hebat, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu akan SIA. Saudara, apakah kita benar-benar ingin membakar pagoda? Dan meninggalkan orang-orang dari 6 sekte tanpa tempat pemakaman? Karena orang-orang ini menolak tunduk pada pengadilan dan tidak menghargai hukum. Mereka pantas mati. Cepat atau lambat, karena mereka semua menganggap diri mereka luar biasa dan ingin menjadi pahlawan besar. Aku akan mengantarkan mereka dan biarkan mereka mati dengan mulia. Api ini sudah tidak terkendali. Bahkan jika kau adalah master tak tertandingi, kau tidak bisa melarikan diri. Ada api di luar. Ikuti aku. Cepat. Ayah, apinya semakin besar. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melompat? Masih ada secercah harapan. Kita berada lebih dari 10 zang di atas tanah. Bahkan jika kita adalah ahli bela diri yang tak tertandingi. Apalagi mereka yang belum pulih kekuatannya, kita akan hancur jika melompat. Amit Bal. Hidap dan mati sudah ditakdirkan. Sepertinya dia dan master lainnya sudah pulih kekuatannya. Lieutenant Foyang, kau lindungi aku. Wuji akan menangkap kalian. Zhang Wuji pasti sudah menemukan cara untuk bentuk nasib besar lagi di Nara. Hentikan Zhang Wuji. Kira. Sama sekali tidak boleh membiarkannya menyelamatkan orang. Paman kedua, kau baik-baik saja? Bela dirimu luar biasa dan energi dalammu kuat. Bagaimana aku bisa tidak baik-baik saja? Cepat tangkap para pemberontak. Tangkap. 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 Turunlah. Paman, kalian semua melompat. Pergi, Jingshu. Shiruo, jika kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ini semua berkatmu. Keberuntungan saudara primaku. Memiliki anak yang baik seperti ini. Paman senior, bagaimana pemulihan kekuatanmu? Sudah beli 50 atau 60%. Cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Kalian semua turun. Cepat turun. Aku akan menangkap kalian. Kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, pahlawan muda.
Ziruo, cepat pergi. Kalian semua pergi dulu, aku akan tinggal di belakang. Apa yang kau tunggu? Api sudah sampai di sini, sudah terlambat. Aku harus menunggu Master. Master, kau menyuruh kita hidup bersama. Apakah kau lupa? Jika kita menunggu lebih lama, kita mungkin akan terbakar hidup-hidup. Aku harus tinggal dan menjaga Master. Ziruo, kalian semua pergi dulu. Di bawah, menunggumu. Ayo, gimana bunyinya? Habis. Mia Jue sedang bertarung dengan Heavy Wang. Nona Zhao tidak turun untuk melindunginya. Anjing, kau sudah merusak reputasiku. Hari ini aku akan mati bersamamu. Kepala Biarawati, aku mengakui kesalahanku. Apa yang kulakukan tadi memang tidak sopan. Tapi aku punya alasan. Aku ingin cepat menyelamatkan 6 sekte besar. Jika kau masih menyimpan dendam padaku, tidak apa-apa. Kau bisa menyelesaikan urusan denganku setelah kita melarikan diri. Ziruo, kamu pergi dulu. Tidak, Aku ingin mati bersamanya. Guru, jika kamu tidak melompat, aku juga tidak akan melompat. Kepala Biarawati, Kamu ingin mati, ya? Aku tidak ingin mati. Jika kamu benar-benar ingin menyelesaikan urusan denganku, ya sudah, ikutlah denganku. Jangan pergi, Guru. Guru, terlalu berbahaya di sini. Ayo turun dulu. Pemimpin Zhang akan menangkap kita. Aku tidak percaya kamu masih mempercayai iblis itu. Dan orang-orang jahat ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah berterima kasih kepada mereka. Guru, jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada Mei? Senior, kakak-kakak kita masih menunggu kita. Kamu percayalah pada pemimpin Zhang sekali saja. Ziruo, cepat turun. Aku akan menangkapmu. Guru, guru, guru. Apakah kamu mengerti? Murid ini enggak. Kalau tidak, aku tidak bisa mati dengan tenang. Murid ini mengerti. Aku mentransfer energi dalamku kepadamu. Kamu sama sekali tidak boleh menyentuh jiwaku. Guru, 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 guru. Biksu mulia. Jangan sentuh guruku. Berkah yang tak terbatas.
Yuan Shen bertindak atas perintah pamannya kepala biara. Datang untuk memberi penghormatan kepada 3 guru besar. Paman, aku memberi hormat. Dan punya beberapa kata untuk dikatakan kepada tahanan ini. Aku merepotkan 3 guru besar untuk menjaga tempat ini. Agar kaki tangan penjahat ini datang untuk menyelamatkannya. Sehingga menghilangkan mereka yang melukai guruku. Kedua, aku harus mengungkapkan lokasi pedang berharga ini. Untuk mencegahnya jatuh ke tangan sekte lain yang mungkin merebut gelar master bela diri tertinggi dan merusak prestise berabad-abad sekte kita. Tiga guru mulia. Hari ini aku terjebak, dan nyawaku dalam bahaya. Tapi kematian seorang pria sejati bukanlah sesuatu hal. Aku punya sesuatu yang harus kujelaskan pada kalian bertiga. Namaku di dunia adalah Cheng Kun. Dijuluki tangan petir Hunyuan. Aku adalah guru ayah angkatku. Adik seperguruan Cheng Kun. Dan juga istri pemimpin sekte yang Bingtian. Ia dan Cheng Kun memang berhubungan. Setelah pemimpin, Yusuf mengetahui persemuanya. Ia mengalami penyimpangan selama latihan dan meninggal. Istrinya diliputi rasa bersalah, bunuh diri. Marah, Cheng Kun ingin membalas dendam pada Mincut, pura-pura mabuk dan memperkosa istri ayah angkatku. Bahkan sampai membunuh seluruh keluarganya yang berjumlah 13. Ayah angkatku, dalam kemarahan, membunuh praktisi bela diri secara sembarangan, memaksa. Cheng Kun apa lagi? Cheng Kun telah jadi Kong Jian, menipu Kong Jian untuk menerima 13 pukulan dari ayah angkatku. Lalu ingkar janji dan tidak muncul. Pada akhirnya, Kong Jian juga meninggal dengan penuh kebencian. Aku tidak tahu bagaimana pemimpin Mincut yang dan kalian menjadi musuhku. Tapi kusangka pasti ada penjahat yang menghasut. Hal ini kemungkinan besar ulah Cheng Kun. Guru Due, mungkin kalian bisa mempertimbangkan dendam orang tua itu terhadap Yang Bingtian. Kuan Mimeng terlebat. Kemudian, ia ingin menjadi murid Lao Ne. Lao Ne tidak pernah menerima murid. Jadi ia memperkenalkannya pada keponakannya Kong Jian. Jadi, itu adalah rencananya yang disengaja. Keluar dan hadapi dia langsung. Apakah kalian ingin membunuhnya untuk membungkamnya? Apakah itu benar-benar Yuan Shen? Jika dia tidak bersalah. Tiga senior, tolong biarkan aku bertemu ayah baptisku. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang konspirasi Cheng Kun. Kau datang. Anakku, aku terlambat. Aku telah membuatmu menderita. Wali, tempat ini tidak aman. Mari kita pergi cepat. Ayo. Wali, aku tidak akan pergi. Kau harus pergi. Ilmu bela dirimu sudah meningkat. Aku bisa menangani mereka. Jangan khawatir. Kau akan menyusahkan waliku.
Ini dosa terbesar dalam hidupku. Karena membunuh Master Kong Jian. Selama bertahun-tahun, aku disiksa oleh suara hatiku. Sekarang, aku terjebak di Shaolin. Kau tidak sengaja membunuh Master Kong Jian. Karena dimanipulasi oleh penjahat Cheng Kun. Dan kau belum membalaskan dendam darahmu. Aku telah terjebak. Di sini selama lebih dari sebulan. Setiap hari, aku mendengar 3 master melantunkan sutra dan berdoa. Dan aku mendengar lonceng kuil di kaki gunung. Merenungkan masa lalu. Aku telah melakukan banyak kejahatan. Aku telah membunuh lebih banyak orang daripada Cheng Kun. Dan tanganku bernoda darah banyak orang. 100 kematian tidak bisa menebus. Ini, waliku tidak pergi. Cepatlah pergi. Amit Pal. Semoga Wuji hidup dengan damai. Tiga sesepuh, karena kalian sudah tahu rencana Cheng Kun. Tolong bebaskan waliku. Kami pasti akan menjelaskan masalah Gosen. Capita Capella Bayera. Tapi ini menyangkut reputasi murid sekte kami. Tolong, Chen Gan. Merah, Chuan. Aku tidak bisa hanya mendengar pendapatmu. Aku dan kedua saudaraku Diperintahkan kepala biara untuk menjaga Xie Sun. kami tidak boleh membiarkan Xie Sun melarikan diri. Ini menyangkut kehormatan dan aib sekte kita selama ribuan tahun. Mohon maafkan kami, Guru Zhang. Jika Anda ingin menyelamatkan Xie Sun, silakan datang kapan saja. Asalkan Anda bisa menghancurkan formasi Fajra penakluk setan saya. Anda bisa langsung menemani Sang Raja Singa. Anda boleh mengumpulkan lebih banyak pembantu dan menyerang bersama. Tapi kami bertiga akan bertarung. Sampai Anda datang lagi. Kami bertiga akan melindungi Xie Sun. Dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sehelai rambutnya. Terima kasih, 3 biksu yang terhormat. Guru Kongsi, silakan sambut. Kami, Kuil Shaolin memiliki urusan penting untuk dibicarakan dengan sekte Anda. Kami datang khusus untuk mengunjungi kepala biara. Guru, Kepala biara sedang tidak sehat hari ini dan tidak bisa menerima tamu. Apa yang ingin Anda katakan? Biksu rendah hati ini akan mendengarkan atas nama Anda. saya tidak akan datang ke kuil tanpa alasan. Saya akan langsung ke intinya. Saya datang ke sini khusus untuk memohon Kuil Shaolin melepaskan Sang Raja Singa Bambu Emas demi dunia persilatan. Untuk menyelamatkan Xie Sun, Sang Wuji hanya perlu menghancurkan formasi Fajra penakluk setan. Anda boleh membawanya pergi. Zhang Wuji. Memimpin Mincut untuk memberi penghormatan kepada
3 biksu terkemuka. Apa yang membawa Anda ke sini lagi? Uji telah menyaksikan. Keterampilan luar biasa dari 3 biksu terkemuka. Dan sangat mengagumi mereka. Awalnya, dia tidak berani datang untuk menantang mereka lagi. Tapi Shizun, sang raja singa berambut emas, adalah anakku dan aku memiliki ikatan persahabatan dengan saudara-saudara dari Mingchul. Meskipun kami melebih-lebihkan diri sendiri, kami tetap harus menyelamatkannya. Dermawan, Anda akan segera menembus formasi. Saya tidak mampu dan ingin meminta bantuan 2 saudara dari kultus untuk Anda. Terakhir kali, Anda bertarung 3 lawan 1. Yang sedikit tidak adil. Jadi, mari kita bertanding lagi. Hari ini, utusan kiri Yang, utusan kanan Fen. Kepala kultus, dan Tiga paman senior. Tolong kasihani. Tolong kasihani. Kakak Senior. Apakah racunnya sudah sembuh? Ya, sudah sembuh. Semua berkat. Happy Detonator Fan dan Donator. Zhao Yang telah menyelamatkan kami. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa bertemu lagi? Amit Pak, 3 paman senior. Tolong berhenti bertengkar. Ini semua tipu muslihat Yuan Zhen. Seperti yang dikatakan Ketua Zhang. Yuan Zhen adalah Cheng Kun. Hari ketika 3 paman senior menembusnya,
Identitasnya terbongkar. Ketika aku menanyainya, dia memberitahuku, mereka memakaiku obat, Merampas tenaga dalamku. lalu memenjarakanku. Mereka bahkan memaksa adik juniorku, Kongsi, Untuk menguasai seluruh kuil Shaolin, merencanakan. perkumpulan pembunuh singa ini. Meng Chul telah berbuat baik kepada Jalin. Pergi ke penjara dan bawa Master Xia. Keluar dari kuil Shaolin. Terima kasih, Master Kong Wen. Permargesia, kau telah melakukan banyak pembunuhan dan kejahatanmu sangat keji. Hari ini, di depan semua pahlawan dunia, aku akan menghancurkanmu hingga menjadi debu dan membersihkan dunia persilatan dari ancaman besar. Joe's Hero. Kau yang mengkhianati pertama. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ziruo, jangan. Ziruo, orang yang kau benci adalah aku. Bukan ayah baptisku. Aku memohon, selamatkan ayah baptisku. Kau meracuni kami dan mencuri golok pembunuh naga dan pedang surga. Tindakanmu memalukan. Beraninya kau masih berani mencela orang lain di sini. Kau, Pasangan anjing tak tahu malu. Cheng Kun, keluarlah. Cheng Kun, di mana dia? Di mana? Di mana Cheng Kun? Ayah baptisku tidak ada di sini. Ayah baptisku. Mungkin telah mengubah penampilannya, tapi dia tidak bisa mengubah suaranya. Tawama. Adalah sesuatu yang sia-sia tidak akan pernah lupakan. Di mana dia? Seorang pria berintegritas sejati. Kenapa dia tidak menunjukkan wajah aslinya? Itu adalah Cheng Kun. Dan para anggota sesat dari sekte iblis ini. Yang mengganggu tanah Buddha dan meremehkan sekte kita. Yuri Shawan, dengarkan perintahku. Semua anggota sekte iblis harus dibunuh tanpa terkecuali. Berhenti. Yuan Shen, kamu adalah pengkhianat Shaolin. Kamu berencana merebut Posisi kepala biara, penjaga, tangkap Yuan Shen. Kong Wen dan Kong Si, Kalian bersekongkol dengan sekte iblis. Jangan mengkhianati. sekte kita. Mereka adalah pengkhianat. Jangan tangkap orang yang salah. Kamu membuat tuduhan palsu. Kamu yang menggunakan racun untuk mengancam kami. Tangkap pengkhianat Shaolin Yuan Shen. Yuan Shen, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Rencanamu untuk mengambil alih posisi kepala biara Shaolin. Mungkin hanya angan-angan. Cheng Kun, menyerahlah sekarang. Pahlawan, kejadian hari ini. Semua karena dendam lama antara aku dan Cheng Kun. Hari ini, saatnya menyelesaikan semuanya. Kamu telah mewariskan semua ilmu bela dirimu kepadaku. Dan kamu juga telah membunuh seluruh keluargaku. Hari ini, kita harus menyelesaikan masalah ini.
pahlawan dunia, berkumpullah di sini dan biarkan aku, Xie Sun, menjadi saksi kalian. Aku, Xie Sun, telah melakukan banyak kejahatan dan tidak pernah berpikir untuk membebaskan diri. Istriku membunuh seluruh keluargaku dan bahkan anak itu. Dibuna dengan kejam lagi. Selama puluhan tahun, aku menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan di mana-mana untuk membalas dendam ini, yang akhirnya menyebabkan bencana ini. Kita telah menunggu hari ini selama puluhan tahun. Cheng Kun membunuh seluruh keluargaku yang berjumlah 13. Katakan padaku, haruskah aku membalas dendam? Lawan balik. Dia adalah guruku. Apa salahnya membiarkannya memukul atau menendangku? Ji, cepat lempar senjata rahasia. Dan butakan Cheng Kun. Ayah baptis pasti tidak akan mengizinkanku melakukan ini. Chen Kuen, Parasan Buta Tidak Menyenangkan, bukan? Karma. Kau telah membunuh seluruh keluargaku yang berjumlah 13 orang. Aku harus memukulmu 13 kali dengan tinju 7 luka. Tapi sekarang ilmu bela dirimu sudah hancur total. Dan kau buta. Kau tak bisa lagi menyakiti orang. Jadi, aku akan menggunakan sisa 13 pukulan. Godfather. Aku akan menghancurkan ilmu bela diriku sendiri. Hari ini, aku akan mengembalikan segalanya yang kau ajarkan padaku. Mulai sekarang, kita tak akan memiliki kebencian. Kau tak bisa melihatku. Dan aku juga tak bisa melihatmu. Kau.
Mengalahkan jenderal, masih berani datang ke sini? Hanyurala Sekarang. Aku akan mengampuni nyawamu. Kau. Dua bajingan tua. Hari ini aku, Fedya, akan membunuh hiu-hiu Dan merobek tulang-tulangmu. untuk menghibur arwah saudara-saudaraku di surga. Kalian harus pulang hidup-hidup dulu. Tidak. Shaolin telah menanjakan kebaikan besar padaku. Dan sekarang Shaolin dalam kesulitan, aku tak bisa membantu. Tapi aku tak akan pernah meninggalkan Puyo. APA. Kau berniat hidup dan mati bersama Shaolin? Ilmu belajarmu hancur total. Kenapa kau masih menyelamatkanku? Dalam Kidung 5, aku, Siasun, tersat. Jangan ikuti teladanku. Jangan berpikir bahwa semua orang di dunia ini telah bersalah padamu. Lalu mencari. Balas dendam, membuat kesalahan. Berulang kali sampai tak ada jalan kembali. Kau harus menjadikan ini sebagai peringatan. Menyadari kesalahan masa lalumu, dan perlakukan Wuji dengan baik. Aku, Shiesun, telah menyia-nyiakan setengah hidupku. Tapi sekarang aku akhirnya menyadari kesalahanku dan bisa menemui Master Kongjian. Ju Laozi dan Su dan memimpin pasukan mereka dan tiba tepat waktu menyerbu. Ke markas besar pasukan Yuan. Semangat para pahlawan sangat meningkat, dan serangan mereka tak terbendung. Penjepangan Shaolin Daikabat.